A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita alhamdulillah kembali berjumpa dan sekarang ini merupakan pertemuan ke-23 dan kita akan membahas sejumlah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir atau Darul Ifta Al-Misriyah. Dan fatwa-fatwa yang akan kita baca masih kelanjutan sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita muslimah yang sedang berpuasa. Kita baca pada halaman 97 di fatwa yang terakhir. Di situ disebutkan, lam utim qada al ayam allati aftartu fiha fi Ramadan al-madi wa jaa Ramadan at-tali fama hukmu syara' fi dzalika. Saya belum menyelesaikan qada hari-hari yang saya tinggalkan pada Ramadan tahun lalu, akan tetapi sudah datang Ramadan tahun yang baru. Bagaimana hukum syariat dalam hal tersebut? Artinya dia belum lunas membayar hutang puasanya tetapi sudah masuk Ramadan berikutnya. Jawabannya adalah mengqadha Ramadan atau mengqadha puasa Ramadan itu wajib alat tarohi, artinya diwajibkan tetapi diperbolehkan untuk tidak langsung segera. Artinya waktunya lapang dan waktunya luas, kapan saja diakhirkan boleh. Walakin dzalika muqayyad indal jumhur bi alla yadkhul Ramadan akhir, akan tetapi menurut jumhur ulama dia memang tidak langsung atau tidak diwajibkan langsung diqadha. Misalkan pada bulan Syawal langsung setelah Ramadan, tidak. Boleh dikerjakan setelah Syawal, boleh ketika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Tetapi menurut jumhur ulama maksimalnya sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Wahtaju fi dzalika bima warada an Aisyah. Mereka para ulama, yaitu jumhur ulama, mayoritas ulama melandasi pendapat mereka dengan apa yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkata, dilanjutkan di halaman 98, kana yakunu alayya shaumin Ramadan. Saya memiliki hutang Ramadan dan saya tidak mampu untuk mengqadanya illa fi Sya'ban, sampai masuk bulan Sya'ban. Jadi saya mengqadanya ketika bulan Sya'ban. Asyghulu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena saya disibukkan dengan Rasulullah SAW, yaitu kesibukan antara suami dengan istri. Dan fa'in akharahu min ghairi uzrin, dan jika dia mengakhirkannya tanpa adanya uzur hingga masuk Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Wa alaihi ma'al qada al-fidyah, dan pada saat itu selain qada dia juga harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? It'amu miskin an kulli yaum, jadi memberi makan seorang miskin setiap harinya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Qalu, mereka berkata tentang orang yang memiliki hutang puasa dan belum dibayar hingga dia masuk ke Ramadan berikutnya, alaihil qada wa it'amu miskin li kulli yaum, hendaknya dia mengqada dan juga membayar atau memberikan makanan bagi orang miskin setiap harinya sejumlah hari yang ditinggalkannya. Wa indal Hanafiyah, namun menurut pendapat ulama Hanafiyah, wa wajhun indal Hanabiyah, dan sebagian pendapat dari atau salah satu pendapat dari ulama Hanbali, annal qada alat tarohi bila qaid. Jika jumhur tadi dengan syarat sebelum masuknya Ramadan berikutnya, tapi menurut pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian dari Hanabilah tadi, itu tanpa ada ketentuan seperti itu. Falau jaa Ramadan akhar wa lam yaqdil faid, dan jika misalkan dia memiliki hutang puasa Ramadan dan kemudian datang Ramadan berikutnya dan dia belum membayar yang lalu, maka dia mendahulukan puasa yang baru itu atau Ramadan yang baru itu, yaitu shaumul ada, mendahulukan al-ada alal qada, mendahulukan yang terbaru, hutangnya ditangguhkan. Hatta law nawasom anil qada lam yaqa illa anil ada, sekalipun dia memaksakan mau puasa qada terlebih dahulu, sudah tiba Ramadan baru, tetap yang terhitungnya adalah ada, yaitu melaksanakan yang baru. Wala fidyah alaihi bit ta'khir ilaihi, maka dia tidak ada fidyah karena mengakhirkan itu li itlaqin nas, karena memang teksnya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan secara tanpa ada ikatan tertentu, maksudnya tanpa ada ketentuan tertentu. Karena Allah berfirman,
fa'iddatun min ayyamin ukhor, hendaknya dia menangguhkan ke hari-hari yang lain. Tidak ada ketentuan harus maksimal Ramadan atau sebelum Ramadan tahun baru, itu tidak disebutkan seperti itu. Surah Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya, sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya yang kedua adalah hal yajuzu lil mar'ah an tastajira rajulan ajnabiyyan lisiyami anha indal istita'ah. Bolehkah seorang wanita menyewa seorang lelaki asing untuk berpuasa atas nama dirinya atau atas nama wanita tersebut indal istita'ah padahal dia mampu? Jawabannya simpel, la yajuz, tidak boleh. Alasannya li'anna siyam ibadatun badaniyatun la yanubu fiha ahadun an ahadin. Karena puasa itu adalah ibadah fisik. Masing-masing setiap orang melakukan sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Andai kan puasa bisa diwakilkan, orang-orang yang kaya akan memilih untuk tidak puasa, sehingga tidak boleh. Selanjutnya, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya adalah tazawwajat imra'atun mundu isrina aman. Ada seorang wanita menikah semenjak 20 tahun yang lalu. Wa aftaratis ayam, dan dia tidak puasa selama 9 hari pada bulan Ramadan. 5 diantaranya pada hari-hari pernikahan atau masa-masa bulan madu. Wa arba'ah ayam fil am, kita lihat halaman 99, fil am atali, pada tahun berikutnya. Wa kana hadza bisababil jima' fi nahari Ramadan, dan itu dikarenakan hubungan suami istri pada siang Ramadan. Wa kana hadzal amr ala jahl minha, wanita tersebut tidak tahu, jadi itu atas dasar ketidaktahuannya. Walam takun ta'lam, dan dia juga tidak tahu atau mengetahui betapa besarnya atau betapa bahayanya perbuatan ini, yaitu hubungan suami istri di siang Ramadan itu betapa gentingnya. Masalahnya tidak sepele dan tidak remeh. Dia tidak tahu akan hal tersebut. Dan setelah itu dia telah menanya, lalu sebagian orang menasihatinya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebagian yang lain mengatakan tidak apa-apa, yang wajib hanya suamimu saja. Dan hina mana sohahal ba'at bi ihdari mablang muayyan, dan ketika ada orang yang menyuruh dia untuk membayar jumlah nominal tertentu untuk memberi makan 60 orang miskin, suaminya menolak, sebagaimana juga suaminya menolak untuk berpuasa. Kemudian wanita tersebut bertanya, "Madza alayya an af'al?" Apa yang harus saya lakukan? "Wa madza ala zauji ayaf'al?" Dan apa yang harus dilakukan oleh suami saya? Jawabannya, "Idza kana al-hal kama warada bisu'ali fa fi hadhihi al-halah yakunu qad wajaba alaihima." Jadi apabila memang kondisinya sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut, maka dalam kondisi seperti ini telah diwajibkan atas mereka berdua. Siapa mereka berdua? Yaitu istri dan suaminya. Apa yang diwajibkan? Al-qadha ala dzalika, yaitu qadha atas puasa tersebut, bisyamitis ayam, yaitu puasa 9 hari untuk masing-masing mereka berdua. Jadi suami 9 hari, istri 9 hari. Kama yajibu alaihi wahdahu al-kafarah jazaa'at ta'addi ala hududillah. Dan untuk suami, yang suami tadi khusus untuk suami, ada tambahan lagi selain qadha, yaitu membayar kafarah karena dia telah melanggar ketetapan Allah. Apa kafarahnya? Wa hiya siyamu syahraini mutatabi'aini amma aftarahu min ayyam. Puasa 2 bulan berturut-turut setiap hari masing-masing dari apa yang telah dia tinggalkan dari puasa tersebut karena jima. Karena menurut jumhur ulama, ta'addadatil kafarah ma'a ta'addudi ayyamil jima. Jadi 1 hari yang dilakukan seseorang batal karena melakukan hubungan suami istri karena sengaja, itu 1 kafarah. Jika dia 2 hari 2 kafarah, 3 hari 3 kafarah, 9 hari 9 kafarah. Fa'in ajaza anit takfir, namun jika dia tidak mampu melakukan kafarah semuanya atau sebagiannya dengan puasa 2 bulan berturut-turut gak bisa, maka dia memberi makan dari hari yang dia tidak mampu itu 60 orang miskin dengan makanan yang biasa dia makan, dan dia berikan kepada keluarganya. Li'anal hadis as-sahih, karena landasan yang kami sampaikan sesuai dengan hadis sahih bahwa seorang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah menggauli istrinya pada siang Ramadan. Lalu disebutkan oleh Rasulullah SAW hendaknya dia membayar kafarah
untuk dirinya saja. Jadi yang wajib kafarah ketika terjadi hubungan suami istri itu hanya suaminya saja. Walam yukhbirhu bi kafarah ala imro'atihi. Dan Nabi tidak memerintahkan istrinya untuk melakukan kafarah juga. Wa hadza waqtul hajal idharil hukum. Saat itu, saat sahabat tersebut melaporkan, ini adalah waktu yang mana Nabi tidak boleh menangguhkan penjelasan sebuah hukum. Wa takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz, karena mengakhirkan atau menunda penjelasan hukum pada saat yang dibutuhkan dan diperlukan itu tidak diperbolehkan. Ini adalah salah satu kaidah usul fikih, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Falam yajib alal mar'ah illal qada' faqat. Intinya istri qada, suami qada. Selain itu ditambah lagi suaminya juga harus membayar kafarah setiap hari satu kafarah. Jika dia meninggalkan puasa 9 hari maka 9 kafarah. Satu kafarah artinya adalah puasa. Itu tadi 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu diganti dengan it'am sittin miskin. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.